Lanjut kembali dulu dengan program acara Teras UMKM Loka Kito untuk program pada siang hari ini, dan tentunya Teras UMKM kita agak spesial dikit karena didatangi oleh Babe Herlan Aspiudin. Beliau adalah satu tokoh pemerhati ya, dan juga pelaku usaha wisata di Sumatera Selatan. Jadi beliau intens kepada pariwisata dan perekonomian yang ada di Sumatera Selatan. Dengan tema kita ngobrol santai bareng Babe, harapan besar untuk pariwisata Sumatera Selatan. Langsung baik kita ngobrol bersama beliau yang sudah hadir di studio ya di kesempatan siang hari ini. Halo, assalamualaikum Be. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Be? Alhamdulillah. Segar bugar Be. Iya. Saya pagi ini sudah berapa tempat Be? Ya didatangi. Apa baru sih kok dah? Ada 2-3? Ya rutin lah. Oh sering, ya, termasuk olahraga lah gerakan ya. Ya kemana-mana kalau mulai jam 8 tuh keluar rumah. Iya, itu patut contoh dari Babe nih. Luar biasa. Dan di siang hari ini kami buka line telepon juga bagi dulu yang pengen bergabung nanya ke tentang tema kita, dan diaturi di 0711351656. Ngawali ngobrol kita nih Be, untuk dari awal Babe melok dalam dunia pariwisata ya, atau bisa dikatakan ngangkat namanya wisata ya, pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Apa yang di awal-awal dulu Babe lakukan Be? Ya di awal dulu memang serba kekurangan. Benar. Jadi kalau ngomong pariwisata itu dimulai setelah ini belum siap, itu tidak bakal siap. Benar. Jadi harus dimulai. Pada saat minim pun harus dimulai. Nah alhamdulillah sudah 20 tahun lebih gitu konsentrasi ke sana. Sekarang sudah menunjukkan tanda bagus. 20 tahun. 20 20 tahun lama juga Be. bukan waktu sebentar. Uji wong itu namanya memang fokus ya ke sana Be. Ya. Ada wong itu tidak fokus Be. Ternyata Babe ini fokusnya memang ke pariwisata. Ya wong ndak fokus itu kan kadang-kadang memang kepentingannya beda. Benar. Nah, kalau kita ndak kati kepentingan untuk lain-lain, kita akan fokus. Ya. Gitu. Terus apa Bu yang di awal dibenahi waktu itu Be? Banyak infrastruktur babak belur kalau masih waktu itu. Di awal-awal tahun tuh. Awal-awal. Itu 2005 itu aku pertama gabung ke PHRI. Itu belum ada apa-apa. Jadi daripada pelaku-pelaku wisata juga belum ada connecting. Masih jalan dewe kalau. Oh. Belum ada paguyuban, belum ada Belum komunitas. Jadi aku dewe. Nah, akhirnya kan tidak bisa bersatu. Biar nyatu. Nah, inilah kita setuju dengan gubernur kita di sinergi. Ya. Nah, karena kita di pariwisata tidak bisa gawe dewe. Benar. Harus sama-sama, saling melengkapi. Iya. Termasuk UMKM. Betul. UMKM itu penyangga pariwisata nomor 1. Jadi adonyo pariwisata maju karena UMKM-nya dikenal wong juga. Iya, Benar gak? benar. Ya, kalau kita ini kan kebanyakan makanan pempek dikenal. Iya. Kemungkinan bisa lain-lainnya Be. Jadi UMKM itu jangan diidentikan dengan kuliner baik. Nah, iya. Banyak versinya kan. Jual baju itu kan UMKM juga. Usaha mikro, kecil dan menengah. Tinggal kelas-kelasnya bro. Mikro sekian, batas menengah sekian, besar sekian kan. Termasuk penginapan hotel juga Be. Masuk. UMKM masuk kelas UMKM yang besar. Oh, iya. Di atas sekian puluh miliar misalnya kan. Iya. Jadi UMKM itu ya bisa dikatakan penyangga dalam pariwisata dan ekonomi. Iya. Ya. Nah, Be, kalau kita jengok sekarang ini Be, dan kemajuan pariwisatanya, itulah mana menurut Babe sedih, dari berapa persen ya? Karena uji Babe pernah aku ingat Babe, kalau terbuka pintu tol, itu kan ya, pasti Sumatera Selatan ini kan akan lebih maju lagi. Silakan. Itu peluang kita sebenarnya. Inilah yang aku akan sampaikan, harapan kita pada saat nanti selesai akses tol dari Lampung sampai ke Aceh. Itu Palembang ini bisa dikatakan tempat transit yang paling bagus. Paling nyaman.
dari Aceh. Hmm. Setelah sekian jam Oh. nyopir, Iya, iya. kepengen istirahat. Palembang pilihan. Dari Medan, dari Pekanbaru. Karena letak strategis daripada Palembang. Uang nak ke Lampung sudah ngantuk, perlu waktu 4 jam lagi. Sudah Palembang. Nah, makanya Palembang harus siap. Iya. Aku selalu himbau kawan-kawan pelaku usaha supaya mempersiapkan diri, baik dari akomodasi, dari kuliner, dari segala macam lah. Termasuk kita ini kan puskesmas. Untuk pengobatan ya. Iya, puskesmas kalau misalnya ada sakit perut Itu plesetan Babel. apa tuh? Puskesmas tuh, pusat kesenangan mas-mas. Oh. Jadi harus happy. Ada hiburan, dunia hiburan. Oh iya, Liburan iya. dia bisa tinggal. Ya garis merah lah itu loh. Jadi uang yang sudah capek dari Medan sampai sini jam 2, Ah, dia kepengen pijit, harus ada seharusnya. iya, tempat nyanyi, karaoke. Dia melepas ini, kadang-kadang hibur dikit dia kan, baru tidur, baru besoknya Ya, seger lagi berangkat benar. ke menyambung. Tapi minimal itu tempat-tempat itu harus ada di satu tempat be kalau ada jauh-jauh ya saya. Dekat dengan penginapan, dekat ya kan, dekat dengan hotel, dekat Bagusnya terintegrasi. tempat wisata juga, Iya. Oke. Jadi minimal ada tambahan. Tapi kalau untuk pariwisata untuk keluarga dewek, kalau di Palembang be agak parah dikit ngobrol. Agak parah dengan bikin. Nah, kalau wisata keluarga di kita ini sudah menjamin dan menjanjikan dewek. Ya banyak sekarang tempat-tempat wisata ya yang di, kalau gitu juga di pinggir Sungai Musi kalau dari data itu sudah 85-an tempat kan. Oh. Nah, jadi belum yang lain-lain banyak sekali. Oh iya. Nah, tinggal maksudnya dari sekian banyak itu difokuskan, ditata benar-benar sehingga uang tambah betah. Iya. Jangan dari 10 tahun lalu sampai sekarang masih mama itulah, gitu kan. Iya. Dan baik sarana maupun pelayanan. Ada juga yang sudah bagus terus lama-lama Tambah jadi jahat. tambah jahat. Nah, Wong bosen gitu ya. ya. Ada pembaruan, be. Nah, Termasuk ingin Babe mungkin meluaskan usaha, tempat usaha Babe yang kemarin ceritanya nak buka apa namanya usaha bersama tuh, itu juga menjadi target, be. Kalau dengan itu target gitu juga. Karena kita kepengen kawan-kawan peserta ini bersatu, kita kan tergabung dalam koperasi. kooperasi ya benar. Nah, jadi usaha bersama di bawah koperasi, Patungan lah ya. patungan lah, Benar. modal patungan kan. Jadi setelah jadi maju bisa pindah ke tempat lain lagi. Benar. Ini project-projectnya lah ya. Pilot project. Pilot project. Jadi kalau ini berhasil, modal koperasi tambah besar, kita bisa bangun kerjasama dengan yang di Palembang ataupun yang di Lahan atau Pagar Alam, itu kan potensi kan loh. Iya. Apalagi Pagar Alam itu potensi luar biasa loh. Benar. Dengan ada yang dibangun sekarang sekolah Taruna Nusantara, terus kabarnya kagak ada STPDN, Nah, itu luar biasa Pagar Alam. iya. Memang tempatnya luar biasa sejuk. Iya. Nah, jadi itu akan menurut perkiraan aku akan berkembang Pagar Alam itu. Iya. Apalagi akses tol kagak mepet kalau dia langsung yang ke Bengkulu, yang lewat Tanjung Sakti Pucuk langsung ke Lebay, itu kan nyerempet dikit pas Tanjung Saktinya naik ke Pucuk Pagar Alam, Betul. paling 30 kilo. Lebih cepat lagi jalannya. Cepat. Dan yang pastinya kalau misalnya ke pantai dekat mana Bengkulu ya. Pagar Alam jadi langsung itu kan mereka bisa banyak Kalau pilihan. pantai ya sebenarnya yang bagus itu Krui, Krui. dekat dengan Danau Ranau. Oh, kalau di Danau, wilayah Danau ya. Iya. Jadi Palembang ini sebenarnya Sumsel lah ya. sudah selayaknya Palembang ini ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata untuk gantian pulau. Iya. Selama ini hub Sumatera ini dipegang oleh Medan, karena ada kekuatan khusus yang bisa ngarah ke situ. Iya. Nah, kita ini kepengen
pemimpin kita, kita di DPR di pusat, Ya. itu berjuang supaya Palembang ditetapkan sebagai hub pariwisata Sumatera. Hub itu bentuknya Penghubung. penghubung. Ah, Ya. jadi kita ini posisi paling bagus, strategis di tengah-tengah. Nah ke Jakarta deket, Benar. nah ke Medan deket. No. Nah kalau ke Medan malah di ujung, gitu kan? Iya. Nah jadi posisi hub itu sebenarnya memang Di tengah-tengah. Palembang. Iya. Tengah-tengah itu juga deh. Ya. Iya benar-benar. Ya. Itu yang kita harapkan. Kalau akan dapat perhatian lebih kalau dia statusnya ditingkatkan sebagai Iya. hub pariwisata Sumatera. Benar. Kita bisa bangun Pagarala, kita bisa bangun Ranau. Iya. Jangan Toba terus dibangun. Iya. Kita punya danau ya. Kita punya danau. Iya. Kita kan dengan bantuan dari APBN, sehingga APBD akan membantu lagi. Nah, ini pemicu. Kalau sudah ada dimulai bangunan infrastruktur sekolah bagus, Pagarala di Ranau itu, uang lokal dewe, dia akan investasi. Iya. Nah, tapi kalau belum menarik, belum berani orang investasi. Benar. Termasuk di Pagarala. Iya. Oke. Dan apa nama itu yang mendukung sendiri pariwisata? Kalau kan ada keamanan, kenyamanan juga. Nah itu harus tingkat lebih. Itu Sabta Pesona. Iya. Sabta Pesona itu ada 7. Aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan. Nah, kita ini syarat utama itu 3W dulu, udah 7. Iya. Aman. Nah, terus lagi tertib. Terus lagi bersih. Nah, bersih ini kaitan dengan macam sampah kemarin. Kita dengan aksi kerjasama bersih ke Sungai Musi. sampah di Sungai Musi. Itu kita ketemukan spring bed segala macam di sungai. Iya. Itu kan kita himbau warga ini supaya jangan membuang sampah yang besar itu ke dalam sungai. Karena itu akan menghambat alurnya air Sungai ya. sehingga terjadi banjir. Benar. Kalau banjir kan rugi masyarakat dewe. Benar. Iya. Tapi juga ada pemerintah kota juga sudah menyarankan juga bagi yang membuang sampah yang besar, pacak nelpon, hubungi. Itu Sekarang juga solusi. pemerintah buat terobosan yang siapa buat sampah besar, tinggal hubungi hotline, kayak dijemput, gitu kan. Jangan buang-buang sungai. Jangan diuntal ke sungai langsung. Tapi ada memang ke apa namanya cak tradisi lama lah tapi sekarang kadang tradisi itu biasa tuh kadang bukan tradisi kebiasaan tuh kadang ada yang buruk ada yang baik. Jadi wong yang nanti lagi yang meninggal yang kasur yang dipakai tadi buang itu. Tapi buangnya salah. Nah, buangnya sungai. Harusnya buang tempat sampah ya. Iya, atau tuh buang yang nak perlu ke. Nah, pakai gitu kan. Pokoknya baguslah dijemput oleh hotline dari Pemkot. Kalau kamu minta buang ke sampah kamu rusak, telepon kami, Iya. Artinya mempermudah masyarakat. Masyarakat bingung, buang kemana ini kan? Iya. Nah, dengan ada lain itu bagus. Kalau yang ada hukuman atau mungkin denda itu bagus tak? Itu sangat disayangkan sebenarnya. Iya. Perda itu lebih dari 10 tahun sudah. Iya. Tapi mandul. Iya. Karena penetapan sanksinya itu tidak tegas. Nah, harusnya memang tegas. Jadi ada efek jera terhadap yang membuang sampah sembarangan. Jadi uang akan mikir dewe, nah membuang sampah air, kayak ada sanksi, kan? Ada sanksi karena uang kita ini kalau kati hukuman tidak jero. Iya, nak dikasih dulu. Nah, kelas dulu. Nak dikasih baru tahu Nah, kaget sudah banyak yang terlasu tidak lemaknya membuang masing-masing. Baru dia sadar. Akhirnya bagus kalau gitu kan? Tapi kalau kujingo ini masih ulasan tentang sampah lagi. Di Palembang lah jarang Pak sampah-sampah di pinggir jalan. Kita nak buang sampah bingung kan. Itu juga mungkin kebijakan dari bukan jadi pemerintah mungkin dari BUMN, BUMD yang wajah support sampah-sampah. Harusnya kan begitu. Jadi BUMN, atau perusahaan-perusahaan ya. Perusahaan swasta, termasuk pelaku pariwisata, hotel. Iya, CSR-nya banyak. Itu harus ada kepedulian. Benar. Nah,
jangan kita ni vakum aja, tidak aktif gitu loh. Kan jangan ditimpa ke pemerintah aja maksudnya. Iya, iya. Sama-sama. Ini kan kami sama-sama untuk itu sama-sama. Iya, iya. Iya. Hmm. Pemerintah terbatas, baik personil maupun anggaran kan. Nah, kita yang swasta yang merasa dapat untung CSR-nya alihkan ke situ. Iya. Berapa persen besar sampah tadi ya? Iya. Sekarang kan kesulitan masyarakat itu mau sampahnya ke mana? Iya, minimal di pusat kota. Banyak jadi wari. ada kayak misalnya dari PT ini nunjuk sampah sekian niko gitu kan. Pak sampahnya yo. Dia nak pasang merek yo. Iya. Dari PTBA misalnya, dari Pusri, tak apa-apa lah silakan. Dulu itu pernah dilakukan oleh wali kota Husni, Pak Husni. Dipaksa ke? Tidak, maksudnya Pak Husni itu kerja sama ya. punya pemikiran yang visioner. Iya. Dulu kejadian dulu, membuat taman, media jalan. Iya, iya. Pemerintah kasih anggaran. Dihimbau lah perusahaan-perusahaan yang di depannya jalan itu kalau ada kamu buat taman, taruhlah deh merek kamu. Nah, akhirnya kami buat. Terus di Rian buat. Hotel Rian. Berapa ratus meter di KM 9. Kita ngaplin, kita nulis merek kita. Iya. Trakido. Iya. Sekalian promosi lah ya. Sekalian promosi, sekalian membantu pemerintah. Iya. Akhirnya terjadi media jalan yang bagus. Cakep. Ya. Nah, baru setelah ada LRT dirapikan lagi. Nah, sekarang kan bagus itu. Nah, harusnya tuh macam itu gotong royongnya. Ada sinergi Pak juga. Jadi sinergi itu jangan cuma slogan. Harus diaktualisasi. Benar. Dijadikan nian gitu loh. Iya. Kan cuma slogan ya ganti arti. Iya. Ya lah kita ngobrol-ngobrol lagi, kita break dulu nih. Ya kita lebih padat lagi ke mana dunia pariwisata ini lagi di Palembang dan juga pengembangannya. Ngomong babe ini banyak ilmu wawasannya. Bagi kita cerita ke mana babe sakit sehatnya ya untuk pariwisata. Dan dulu galau-galau kita bakal lagi sekelar pariwaraya berikut ini. Masih bersama kami di Teras
pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Dan langsung kita ngobrol kembali di sesi yang kedua. Kalau dari event sendiri, itu nunjang juga lah pariwisata. Event, promo, kegiatan. Namanya pariwisata itu kan ada 3. Akses, terus amenitas, atraksi. Kita akses cukup bagus. Terus amenitas itu sudah lengkap. Hotel, bandara bagus kalau, rumah sakit. Nah, tinggal atraksi. Artinya eventnya harus kita perbanyak. Benar. Nah, buktinya sekarang ini itu sedang ada event nasional. Apa tuh, Damkar, Linmas, nasional se-Indonesia. Tapi banyak kawan aku yang hotel ngomong tidak terasa. Karena saking banyak hotel sekarang, artinya tidak terpenuhi. Terpenuhi. Artinya apa? Eventnya kurang besar. Jadi kita akan cari lagi event lebih besar lagi. Biar semuanya dapat kebagian lah. Ya, biar dapat seperti Asian Games kemarin. SEA Games. Nah, itu kalau dapat. Karena memang berkepanjangan. Nah, itu yang gitu. Ini padahal nasional tapi tidak begitu berbiaran. Iya. Event di kita ini ya harus yang besar, baru meluber bermano. Kalau olahraga itu juga. Olahraga bagus. Tinggal yang lain-lainnya gitu ya. Maksud aku kan memang itu, kita tidak boleh lagi sistem jaga warung. Cuma nunggu siapa datang lah ya, jangan. Ambil nih kan event ke Jakarta sih lah. Event apa yang bisa dibawa ke sini? Nah ini keroyokan ngambil nih. Pemerintah memfasilitasi. Kawan-kawan swasta berpatungan minta event. Jadi tuan rumah lah gitu ya. Supaya kakek feedbacknya ke balik kan. Iya. Uang ke hotel dia, ke restoran dia sebagainya, akhirnya kan dia dapat duit. Betul. Termasuk pemerintah dapat duit PAD. Itu masalah politik kerja barengnya mah itu. Kalau yang sekarang ini yang kalau untuk event itu kalau pembinaannya kemana bisa dari? Pembinaan kalau selain dari pemerintah. Kalau namanya yang seni apa olahraga tadi. Cabur ya. Itu kan lengkap di Jakarta. Contoh, misalnya ada event kita ke Dayung, sampai sana di Dayung ke PB-nya, PB-nya, wah kita ada event nasional Dayung internasional, ini kayak di Jatiluhur, tanggal sekian. Mulai kita nanya, pacak dah Pak pindah Palembang, pasti dia bertanya, mama nak kelengkap kesiapan Palembang, siap kalau gitu, hotel kami ini ke harga khusus ke segala macam kita backup, diterima gubernur, wali kota, artinya ada penghargaan. Dan di situ orang merasa dihargai, dia akan datang, gitu loh. Kalau dia siapa datang hotel, payu buka kamar, itu sudah. Datang baik kata isinya ya. Warung itu namanya. Minimal tadi ada ini ya, kesiapan dari segi lainnya, tempatnya hiburan ada tadi baju tadi. Kalau kita ngambil event jemput di istilahnya, cara mancing kan pakai umpan. Benar, pembiayaannya awal ya. Mendekati umpan, digigit ikan. Iya, minimal ada diskon dari baju. Diskon itu bonus gitu. Bonus ya. Tapi pembiayaan kita melobi ke Jakarta itu harus ada. Iya. Supportnya. Sepak bola misalnya. Ada ke promo-promonya. Apalagi sekarang sudah ada internasional. Itu setepat Lebak. Kita promosi di Singapura, di Malaysia. Ada ke bola, pertandingan bola 3 negara. Kan buat acara lagi. Buat acara. Jadi persikannya di luar lagi baca untuk kita enaknya. Yang lucu dulu, aku pernah sebelum COVID ya. Pernah bicara di depan anggota PHRI dengan Singapore Tourism Board supaya adakan training itu kan main bola biasanya kan pelatihan biasanya kan 2 bulan itu kan ongkosnya kan di Singapura mahal bener dolar kan ke luar negeri lah ya dolar nah mama nak bawa ke Palembang 2 bulan begitu. Lapangannya bagus. Ongkos Singapura Palembang murah. Lapangannya bagus. Lapangannya bagus. Jadi kuliner dan apa nginepnya sini murah kan? Iya. Lebih menguntungkan bagi negara Singapura. Baca bawa oleh-oleh dulu. Itu lebih duit tadi deh. Ku challenge sih. Tapi banyak yang menanggapi pada waktu itu. Kepengen mereka. Tapi belum terrealisasi sampai sekarang. COVID. Jadi kalau pacak dari segi pelatihan
pelaksanaan acara di Palembang kalau. Iya. Oh, itu. Jadi Itu perhitungan kan internasional. benar. Nah, renang internasional dulu. Benar. Dayung internasional. Oh. Tak ada yang nasional Palembang ini, internasional kalau. Dan setiap event-event yang besar tadi kan pasti nempel ada UMKM masuk sih. Hah? UMKM Oh iya, harus itu langsung. Jadi Itu galau. expo lah itu kan ya. Jadi kayak jualan puja sera gitu ya. Ya, jadi kalau ada event itu, UMKM pasti terlibat. Nah, itu peluang dia nyari duit juga. Benar. Nah, kita harus ciptakan itu. Pemerintah itu kan memfasilitasi wae dan memberikan regulasi yang memudahkan mereka. Iya. Nah, dosa pemerintah ngaduk event. Tunjuk siapa itu. Iya. Oke. Nah, oh buat event ini. Ya. Apa dia masalah perizinan yang sulit, Ya. bebas ke ini. Akhirnya kan semangat udah ngaduk event. Betul. Iya. Ini belum Pak duit keamanannya Pak 100 juta. No, mana mau event? Iya. Beban terberat. Iya. Babe pernah ngadu ke ini ketika kabar pernah ngadu ke acara nol budget ya. Di support banyak uang ya. Itu no baju galau. Ya, mana kira-kira ceritanya tuh? Ya, kita mereka itu pelaku usaha. Iya. Yuk kita kerja bareng. Nah, kita buat event. Ini mendatangkan income lagi ya. Iya. Nah, kita bisa dengan sama-sama sesuai porsi. Jangan dipaksa ke wadola nginep di sini. Ini nginep sini. Itu usah silakan, Be. Ini listnya silakan pilih. Jadi semua kawan punya kesempatan mendapatkan tamu. Jangan di tender gitu. Ya. Itu jangan diarahkan, kalau diarahkan lah Ayo. pihak pelaksana minta cuk bulu. Minta tambahan lagi. Iya. Yang pastinya tadi ada nama-nama hotelnya ini tinggal pilih Nah, silakan. pilih kamu Ini tempat transaksi restoran langsung. Kan? restoran makanan oleh ini. Nah, Ayo. itu kita tuju kalau yo. Apa namanya kalau di katalog aja gitu ya. Ya, katalog. Katalog. Termasuklah kalau kamu membutuhkan rumah sakit. Nah, aduh. Sarana medis. Iya. Bisa sini kan begitu. Iya. Apalagi kita sudah canangkan ngadu ke apa health tourism. Oh, ya itu program dari gubernur ya. Program. Olahraga Wisata kesehatan. Iya. Nah, itu bagus karena rumah sakit di gitu sudah bagus kalau. Nah, cuma pekerjaan uang itu belum ada ke situ. Ini masalah bisnis health tourism ini bicara tentang kepercayaan. Betul. Kalau aku yang percaya dokter aku di Malaysia, aku macam-macam akan ketemu dia. Iya. Nah, itu yang percaya itu yang harus dibuat. Di mana pun dokter datang, aduh dia datangi. Nah, dulu aku ingat kecil dulu. Kalau ini ke dokter dibawa ke Civitas. Ada suster dulu kan? Iya. Nah, aku tuh ketemu suster dulu, sehat. Nah, iya, benar. Baru dipegang sehat. Iya. Sugesti. Ya? Sama. Nah, kita punya keyakinan lewe. Nah, ini yang harus dibangun oleh kawan-kawan. Jadi soal fasilitas itu memang luar biasa. Ada galau ya. Jadi yang lucu juga aku pernah ke Malaysia sampai capek-capek ke Malacca. Oh. Naik taksi dari Kuala Lumpur. Bayangkan berapa jauh. Iya. Sampai situ ketemu dokter. Aku beritahu juga dokter yang paling canggih, paling lengkap gelarnya. Tujuh lah. Nah, dokter ini Pak. Ya, tapi semakin banyak semakin mahal be. Iya, lebih mahal. Nama apa jago? Iya. Aku berlengkap. Waktu pengobatan kemarin ya? Iya. Terus? Tujuhnya lah. Begitu tujuhnya. Konsultasi dokter ini ngomong. Ujinya bapak dari mana? Aku dari Palembang. Pak kalau dari Palembang. Si ada dokter itu lebih bagus lagi. bukan ada dokter di Palembang tuh. Guru aku Pak. Nah, ini lebih bagus lagi. Lebih bagus dari dia. Artinya ya. tak usah ke sana, cukup di sini. Jauh deh. Iya. Nah, tapi kita kepercayaan ini kan. Jadi kita dengar isu-isu Malaysia bagus, ke Malaysia, ke Penang, ke Malacca, Kuala Lumpur. Itu. Tapi kalau sebenarnya dibuat buat rumah sakit dengan ketenangan, ada hubungan wisata tadi ya. Misalnya di Pagar Alam dibangun lah rumah sakit besar, tempat wisata Ranau tadi kan. Jadi kan itu juga ya termasuk dalam apa ya bisa kata ke bentuknya health tourism tadi ya. Jadi wisata kenyamanan, kesehatan, ketenangan dia itu. Jadi rumah sakit langsung sembuh gitu. Ya, mudah-mudahan kalau kita rumah sakit bisa mengemas paket-paket yang bisa menjanjikan uang untuk berobat gitu. Tidak usah kita nggak ada luar ke sini. Mungkin itu deh, jangan keluar, tuh. Iya. Yang penting alat lengkap ya. Alat lengkap. Iya.
Ya, harapan ke depan Ben, ini di penghujung program untuk pariwisata kita. Harapan kita dengan tersambung itu dan disetujui ZIHAP ini, pariwisata itu akan tambah hebat. Tambah hebat, UMKM akan tambah maju. Ini harapan kita. Tapi objek wisata ini, kalau harapan ke depan objek wisata yang ada di Palembang ini, banyak Kalau Palembang ini kan memang bukan destinasi wisata alam, bukan. Iya. Kalau kita kata alam, kita ini menangnya kota besar. Terkenal dari dulu kota jasa. Nah, jadi di Palembang cukup tambah bisa sedikit baik. Tapi kalau akomodasi nomor 1 gitu. PAD gitu Palembang ini terbesar dari peserta. Nah ini yang harus kita sadar. Akhirnya kita harus fokus kalau ke sini. Keroyok ini. Ya. Jangan dibiarkan kepada orang dewe main petani. Jangan biar ke Babe Dewi anu mikir gitu ya. Banyak dipikir gitu. Sama-sama. Iya. Ya lah kalau itu makasih ngobrol di luar. Oke, dan kaki kapan-kapan kita sanding dengan kawan-kawan dan juga ngobrol-ngobrol jadi bisa saling masuk diskusi itu Be. Itu diskusi boleh. Benar, gitu buat lagi kayak kapan-kapan ngobrol Be. Ya. Jangan sungkan-sungkan ke perempat Be. Siap. Ya, makasih Be. Selamat kawan-kawan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dulu kalau kita sedang ngobrol bersama Babe Herlan Aspiudin, beliau pacat dikato ke tokoh lah ya dari dekat 20 tahunan ya sampai dari sehat lagi sekarang ini demi pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Dan juga ya tadi banyak diceritakan bahwa mano pariwisata harus maju, harus adanya koordinasi dan juga sinergi antar ya pemerintah, lembaga dan juga masyarakat ya, dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Selatan atau Palembang. Ya, kita lanjut kembali nantinya di program Sriwijaya Siang dengan Kulo, dan tentunya kita selesaikan program acara Teras UMKM. Sampai ketemu di lain kesempatan. Demikian tadi Teras UMKM 4 RRI Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Sampai jumpa.